3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di tengah pengusutan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS luncurkan buku Jokowi's White Paper. Berlaga di Hari Kemerdekaan, pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama raih podium di ajang balap motor Red Bull Rookies Cup di Austria. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara kita awali dari Tangerang Selatan. Ramai beredar di media sosial video oknum ojek pangkalan diduga menyetop driver ojek daring yang ingin membawa penumpang di stasiun Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Penumpang dipaksa turun oleh oknum ojek pangkalan di area stasiun yang menjadi pangkalannya. Inilah video amatir yang merekam cekcok antara pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan atau opang di stasiun Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dalam video yang direkam penumpang ojek daring ini dinarasikan penumpang memesan ojek daring menuju rumah sakit dari stasiun Pondok Ranji. Namun saat penumpang hendak menggunakan jasa ojek daring, tiba-tiba pengemudi ojek pangkalan justru meminta penumpang turun. Atas kejadian ini, polisi sudah memeriksa ojek pangkalan dan juga sejumlah saksi. Sementara itu, saudara, melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV, Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, menuliskan kesepakatan antara pihak customer ojek online dan oknum ojek pangkalan membuat surat pernyataan. Akan kami buat wajib lapor atas tindakan oknum ojek pangkalan tersebut selama 3 minggu. Sorotan selanjutnya saudara, 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sementara itu saudara, ada 2 korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. 50 kakak yang tinggal di sekitar lokasi juga harus dievakuasi untuk mengantisipasi dampak gas beracun akibat kebakaran. Hingga Senin pagi api masih berkobar disertai dengan asap yang mengepul. Tadi malam kita sudah mengevakuasi ada sekitar 50 kakak yang sekitar lokasi sumur minyak yang kebakaran ini. Evakuasi terdekat minta di rumah saudaranya yang dekat ada Gandu, ada Bimbing ya. Kami sudah melaksanakan untuk mengantisipasi adanya bencana lain, mungkin adanya adanya ini gas beracun ya, gas beracun. Sebelumnya saudara, kobaran api dari sumur minyak yang berada di dekat permukiman warga mulai terjadi pada Minggu siang. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan BPBD kesulitan memadamkan api karena keterbatasan alat. Dibantu BPBD kesulitan untuk melakukan pemadaman api karena keterbatasan alat.
Saudara, lebih lengkap soal terbakarnya sumur minyak di Blora, Jawa Tengah. Kita bergabung bersama Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo. Pak Gembong, selamat sore. Sejauh ini apakah semua korban tewas sudah dievakuasi dan apakah boleh diupdate kembali berapa jumlah korban akibat insiden ini? Ya, terima kasih Pak. Dapat kami laporkan di lokasi bahwa 3 korban tewas sudah dimakamkan. 1 korban meninggal di lokasi, kemudian yang 2 korban meninggal di rumah sakit, kemudian 2 korban lagi masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Lalu apakah sudah diketahui penyebab sumur minyak ini bisa terbakar? Sementara untuk penyebab sumur minyak ini terbakar masih dalam penyelidikan. Kepolisian sedang mengumpulkan bukti-bukti, kemudian memeriksa keterangan dari saksi-saksi. Demikian, Mbak. Kalau lokasinya ini sendiri, apakah lokasinya ini memang berdekatan dengan permukiman warga? Dan terkait dengan korban meninggal, apakah memang warga sekitar atau seperti apa statusnya? Betul. Jadi lokasi sumur minyak yang ada ataupun yang terdampak dari kebakaran ini berada di sekitar pemukiman penduduk. Kemudian korban-korban tersebut adalah warga sekitar. Percikan itu sendiri masih dalam penyelidikan ataupun sumber api masih dalam penyelidikan. Jadi sumber api itu bukan berasal dari sumur minyak, namun berasal dari aliran sungai atau selokan yang mengalir dari sumber minyak tersebut. Kemudian merembet ke atas atau ke sumber minyak, kemudian membakar sumber minyak yang kebakar ini. Biasanya untuk sumur minyak ini apakah ada pengamanan tertentu untuk mengantisipasi hal-hal sedemikian rupa? Kalau menurut regulasi dari Pertamina harusnya ada SOP yang diterapkan dalam sumur minyak tersebut. Namun sumur minyak ini menurut keterangan dari warga sekitar baru beroperasi seminggu. Jadi masih kami dalami apakah sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina atau belum. Ini masih dalam pemeriksaan ataupun konfirmasi dari saksi-saksi. Demikian, Bu. Kalau tadi Anda sudah menyampaikan soal pemicunya, lalu dari kedalaman sumur ini sendiri berapa dalamnya sebenarnya, Pak Gembong? Untuk keterangan saksi yang kami peroleh, kedalaman sumur tersebut sedalam 120 meter. Sedalam 120 meter. Apakah lokasi sumur ini biasanya ada tim pengawas ataupun dari pihak otoritas setempat yang mengawasi lokasi ini? Kalau dari regulasi Pertamina harusnya ada pendampingan dari Pertamina. Tapi saat ini tidak ada. Sementara kami masih mengumpulkan informasi apakah sudah ada verifikasi dari pihak Pertamina atau belum. Ini yang masih kami koordinasikan dengan pihak Pertamina Cepu. Berapa saksi yang sudah diperiksa saat ini, Pak Gembong? Sementara Satreskrim Polres Blora sudah memeriksa 4 saksi. Nanti dari keterangan saksi itu akan kami sampaikan ke publik, tapi menunggu perkembangan atau pendalaman keterangan yang lain. Demikian. Lalu untuk api sendiri, apakah saat ini sudah dikonfirmasi, sudah padam atau bagaimana statusnya, Pak Gembong? Sementara kami masih berjuang bersama dengan BPBD Kabupaten Blora, kemudian ESDM Pertamina Cepu, kemudian Damkar Kabupaten Blora. Untuk api masih menyala. Kondisi saat ini kira-kira kurang lebih 10-15 meter untuk hubungan api yang ada di belakang saya. Hambatannya apa, Pak Gembong, untuk pemadamannya sendiri? Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk hambatannya karena harus kami mitigasi sumber minyak tersebut teralir kemana saja karena kebakaran yang cukup terdampak dari kebakaran ini yang cukup lumayan. Jadi kami belum bisa mitigasi. Takutnya ketika nanti kami tutup sumber tersebut justru keluar letupan ataupun mengarah ke tempat lain. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi betul-betul harus kami koordinasikan dengan pihak Pertamina. Ini kami tadi sudah melaksanakan koordinasi, kemudian langkah-langkah seperti apa. Sementara kami sudah menyiapkan urukan tanah beberapa meter kubik untuk menyiapkan ketika nanti api itu berhenti, kami akan tutup dengan
material tanah ataupun bahan yang bisa menutup sumber minyak tersebut. Kalau untuk pengelolanya sendiri, sumur minyak ini di bawah pengawasan siapa dan sejauh ini siapa yang mengelola sumur minyak ini? Sementara dari warga, nah untuk di bawah pengawasan siapa ini kami masih dalami juga, mengkonfirmasi banyak keterangan dari saksi-saksi, kami kumpulkan, apabila nanti sudah ada mengerucut dari keterangan tersebut, akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Langkah-langkah apa yang akan kita laksanakan ke depan. Apakah ini bisa disebutkan bahwa jika memang dikelola warga, ini sumur minyak ilegal atau seperti apa? Bisa jadi apabila ini tidak ada verifikasi dari pihak terkait ataupun dalam hal ini Pertamina, tidak ada regulasi yang diterapkan dalam hal tersebut, SOP tidak dilaksanakan, bisa diambil kesimpulan bahwa sumur tersebut adalah sumur ilegal. Singkat saja, radius dengan permukiman warga berapa meter dan apakah warga yang terlalu dekat sudah dievakuasi saat ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Untuk radius sumur minyak tersebut kurang lebih hanya 5-10 meter dari rumah warga. Kemudian rumah warga yang terdampak ada satu rumah yang sudah terbakar, kemudian ada hewan ternak yang juga terbakar juga. Kami dari kepolisian bekerja sama dengan pihak terkait, TNI maupun BPBD, melaksanakan lokalisir terhadap 50 kepala keluarga yang telah terdampak dengan mengungsikan mereka ke lokasi aman, baik itu di rumah warga sekitar ataupun balai desa yang letaknya sudah aman dari lokasi kebakaran. Baik, terima kasih AKP Gembong Widodo, Kasih Humas Polres Blora. Selamat sore. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pebalap Indonesia yang berlaga di ajang balap motor Red Bull Rookie Cup. Veda Ega Pratama kembali meraih podium di balapan Eropa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu dalam waktu dekat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Pebalap Indonesia yang berlaga di ajang balap motor Red Bull Rookie Cup, Veda Ega Pratama kembali meraih podium di balapan Eropa. Pebalap berusia 16 tahun ini untuk kedua kalinya berhasil mengibarkan merah putih di sirkuit Red Bull Ring, Austria pada minggu waktu setempat. Di balapan kedua Red Bull Rookie Cup ini, saudara, Veda kembali mengamankan podium kedua. Di balapan pertama, pebalap asal Gunung Kidul Yogyakarta itu juga meraih podium kedua. Pebalap yang bergabung dalam Astra Honda Racing Team itu hampir meraih podium tertinggi, namun pesaing terdekatnya yaitu Brian Uriet berhasil menyalip Veda dan meraih juara. Veda Ega Pratama mendedikasikan prestasinya ini untuk masyarakat Indonesia yang merayakan kemerdekaan RI. Alhamdulillah, balapan seri Austria minggu ini sudah selesai. Hari ini terasa sangat spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Tulisan Veda di akun Instagramnya. Melina Hananingsi, Ibunda Vega, mengaku sangat bangga dengan prestasi putranya. Ia tidak pernah menyangka Veda mampu bersaing dengan pebalap kelas dunia. Melina bercerita, Veda menggeluti balap motor sejak usia 4 tahun. Veda mulai ikut dalam berbagai ajang balap motocross. Kemudian Veda mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Astra Honda Racing School hingga akhirnya lolos dan mengikuti berbagai ajang balap internasional. Ia berharap prestasi Veda bisa berlanjut hingga impiannya menjadi pebalap di ajang MotoGP bisa tercapai. Itu fisik nih.
Mimpinya itu kepingin jadi pembalap yang pembalap yang MotoGP, pembalap MotoGP kayak Marc Marquez gitu. Kemarin anaknya ceritanya, pinginnya kayak Marc Marquez. Terus ya kemarin kan ya dengan ini berjalan ini ya sempat ketemu Marc Marqueznya langsung, udah gitu seneng anaknya, jadi ya inilah banyak pengalamannya. Informasi lain, Saudara, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar KBRI Den Haag. Kluivert merayakan HUT RI bersama WNI di Belanda. Kehadiran Patrick Kluivert menambah meriahnya peringatan HUT ke-80 RI di Belanda. Patrick Kluivert tak sendirian. Ia turut didampingi asisten pelatih Garuda Alex Pastoor dalam perayaan HUT RI yang digelar KBRI Den Haag di Sekolah Indonesia Den Haag. Kluivert mengenakan setelan jas formal dilengkapi dasi berwarna merah. Berbeda dengan Patrick Kluivert, asistennya Alex Pastoor mengenakan batik saat menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan RI di KBRI Den Haag yang digelar di Sekolah Indonesia Den Haag. Alex Pastoor mengunggah momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Belanda itu ke akun media sosialnya. In Indonesia and all over the world, happy Independence Day and 80th anniversary. Saudara, banyak kisah dari pasukan pengibar bendera saat melaksanakan tugasnya pada HUT ke-80 Republik Indonesia. Seperti aksi heroik Paskibra Papua Barat Daya yang rekannya jatuh, hingga ada juga Paskibra di daerah Sumatera Utara yang tetap bertugas meski sang ayah meninggal dunia. Inilah detik-detik anggota Paskibra menopang temannya yang hendak terjatuh saat upacara peringatan HUT ke-80 RI di Papua Barat Daya. Sadar temannya hendak terjatuh, anggota Paskibra yang berada di sampingnya langsung sigap menahan dengan tangan. Sambil menopang rekannya, anggota Paskibra ini pun tetap menyelesaikan tugasnya. Video ini direkam oleh anggota TNI Angkatan Laut, Letda Laut Jennifer Loves Gurning yang berdinas sebagai perwira penerangan di Kodaeral 14 Sorong, Papua Barat Daya. Aksi solidaritas sesama anggota Paskibra ini menuai apresiasi masyarakat. Kisah Paskibra lainnya datang dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Seorang anggota Paskibra tetap menjalankan tugasnya di upacara kemerdekaan di saat sang ayah meninggal dunia 2 hari sebelum pengibaran bendera. Walaupun sedang berduka, ia tetap profesional karena tidak ingin mengecewakan ayahnya yang selama ini mendukungnya untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera. Sebelum saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya, dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya, karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Hadap kanan. Sementara itu, ada yang berbeda dengan pengibaran dan penurunan bendera upacara HUT RI tahun ini di Istana Merdeka. Paskibraka Indonesia Bersatu membentuk formasi angka 80 saat upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di halaman Istana Merdeka Jakarta Minggu sore. Formasi itu ditampilkan untuk menandai peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80
dirayakan juga di bawah laut yang bukan hal baru. Namun yang istimewa, bendera dibawa langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Shirley Tjoanda. Shirley menggunakan kostum mermaid yang mencuri perhatian publik. Laut Sulamandaha menjadi saksi momen Gubernur Maluku Utara Shirley Tjoanda yang berkostum ala mermaid ikut menyelam dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Shirley bertugas membawa bendera merah putih dan diserahkan kepada inspektur upacara. Usai memberikan hormat kepada bendera merah putih, Gubernur Shirley kemudian mencium bendera merah putih yang berkibar kokoh di dasar laut. Prosesi ini digelar di Pulau Liwo dan Sayafi, wilayah maritim Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Palau, berjarak 255 km dari timur Maluku Utara. Shirley mengatakan upacara di bawah laut dilakukan untuk menyampaikan pesan pantang menyerah. Pesan saya sederhana bahwa kemerdekaan itu bukan kita hanya bebas dari penjajah, tapi kita juga harus bebas dari rasa takut, bebas dari trauma, bebas dari keraguan dalam diri. Merah putih di dasar laut adalah simbol bahwa kita tidak boleh menyerah, walaupun kadang kita semua orang pernah jatuh dalam titik terendah. Upacara di bawah laut merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia, WASI, yang dipimpin oleh istri dari Menteri Dalam Negeri, Tri Tito Karnavian. Lebih dari 100 penyelam terlibat dalam upacara ini. Agus Supriyanto, Kompas TV, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dalam waktu dekat. Perbincangannya, saudara, kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Di tengah pengusutan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS luncurkan buku Jokowi's White Paper. Saudara Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap adanya rencana pertemuan kembali antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai menghadiri upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Menurut Puan, pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Puan tidak merinci apa yang akan jadi topik pembahasan, namun Puan bilang Prabowo dan Megawati memiliki kedekatan layaknya kakak adik. Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau? Mungkin secepatnya, Minggu ini mungkin mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Udah deket seperti kakak adik sih. Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Hari Kemerdekaan RI ke-80 memimpin upacara Hari Kemerdekaan RI ke-80 di Sekolah Partai di Lenteng Agung. Upacara digelar di lapangan Masjid Jamiah Taufik depan Sekolah Partai PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Upacara diikuti oleh kader partai dan Satgas Partai PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat memakai baju berwarna merah, didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ibu Mega kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka, sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden kelima tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini. Dan juga salam kepada Bapak Presiden Prabowo. Sebelumnya, saudara, Presiden Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas vonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap anggota DPR Harun Masiku.
1 Agustus 2025. Hasto keluar dari rutan KPK. Hasto kemudian dipercaya kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mencuat. Kita perbincangkan dengan politisi PDI Perjuangan Ansi Lema dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat sore semuanya. Selamat sore Yasir, Bang Ansi. Oke, saya ke Kakak Ansi dulu nih. Jadi rencana pertemuan ini kapan dan kira-kira topiknya apa? Sudah ada bocoran belum dari internal PDIP sendiri? Ya, Bung Yasir, bersabar saja. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik, bahwa tidak lama lagi, tentu dalam waktu yang cepat, bisa minggu-minggu depan ini. Dan mengenai agendanya ya tentu pasti agenda-agenda kebangsaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya bicara hal-hal yang sederhana. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra ya itu adalah kakak adik, sedulur, saudara. Boleh dong kalau seandainya Ibu Mega sebagai Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan bertemu bicara tentang hal-hal besar di bangsa ini dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus yang hari ini adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, apalagi kita tahu bahwa relasi antara keduanya ini kan secara historis sudah berlangsung ramah dan akrab. Jadi tidak ada hambatan psikologis ataupun juga tidak ada hambatan politis bagi kedua tokoh ini untuk bertemu. Oke, dan akrab begitu ya? Bagi PDI Perjuangan ini punya arti yang strategis karena ini akan menjadi perjumpaan pertama antara Ibu Mega dan Pak Prabowo pasca Kongres ke-6 di Bali beberapa waktu lalu. Oke Mas Ansi, ini dekat, akrab hubungannya secara psikologis dan emosional juga dekat begitu. Bahkan tadi disampaikan kakak adik begitu. Tapi akhirnya publik juga bertanya, kenapa akhirnya memilih memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak di istana? Ya tadi seperti disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bahwa memang sebelumnya Ibu datang dalam pengukuhan Paskibraka itu karena memang beberapa tahun terakhir ini Ibu selalu memiliki agenda memperingati detik-detik proklamasi itu di sekolah partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung bersama pengurus dan juga kader. Dan sebelumnya pada saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, Ibu Mega juga berhalangan dan diwakilkan oleh Ibu Puan Maharani. Kira-kira seperti itu saja. Tetapi bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan ini, ya tentu kami PDI Perjuangan menyambut hal ini secara positif. Demikian, Yasir. Oke, mungkin bisa saja termaksud menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung begitu ya kepada Presiden Prabowo yang memberikan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda membacanya seperti apa nih rencana pertemuan kembali? Pertemuan terakhir itu kan kita catat 7 April 2025 itu juga berbalut silaturahmi pasca Idul Fitri. Ya, saya kira memang ada dua hal. Pertama tentu ini semakin mempertebal bagaimana tentang pentingnya harmonisasi politik yang kemudian terjadi antar tokoh. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu setelah ada amnesti dan abolisi, salah satu tujuannya yang ingin dicapai adalah kerjasama politik dengan berbagai pihak, dan tentu saja adalah harmoni dan kemudian saling kooperasi dan kerjasama untuk membangun bangsa. Itu tidak bisa dibantah. Itulah yang saya kira ketika ada isu soal terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri itu pasti dikait-kaitkan dengan upaya untuk terus bagaimana mempertebal hubungan antara pihak yang selama ini sedang terus dikonsolidasikan, karena kita tahu per hari ini PDIP adalah satu-satunya partai politik yang berada di luar kekuasaan politik. Nah, yang kedua Mas Yasir, memang kenapa ini kemudian menjadi ramai? Ini tentu tidak terlepas karena kemarin saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu mantan presiden tidak hadir dan kemudian memimpin upacara di Lenteng. Itulah yang saya kira banyak pihak yang menduga-duga bahwa ini pasti dikait-kaitkan dengan bagaimana hubungan keduanya akan kembali direkatkan, akan kembali dipersatukan, tentu dalam momen pertemuan-pertemuan yang kata Mbak Puan tinggal nunggu waktu untuk dilakukan. Jadi dua konteks inilah yang saya kira memang dalam banyak hal menjadi penting, karena kalau kita mau jujur,
apapun yang terjadi di negara kita, pertemuan elit itu seringkali menjadi aktor kunci yang menyelesaikan semua persoalan-persoalan apapun. Persoalan Pak Hasto, Tom Lembong, amnesti, abolisi itu kan selesai setelah elit-elit kunci saling berkomunikasi satu sama yang lain. Jadi kalau mau jujur, kalau elit akur, semua orang-orang penting di negara kita ini akur, maka selesailah semua urusan-urusan kebangsaan yang ada di negara kita. Baik. Berarti Mas Adi juga melihat di negara kita. Ya, Mas Adi juga melihat apakah ketidakhadiran Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga sekaligus Presiden kelima ya di HUT RI di Istana itu alasannya sama dengan yang disampaikan oleh Kakak Ansi tadi, atau ada hal lain yang membuat akhirnya Megawati Soekarno Putri tidak hadir? Ya kalau kita mendengarkan versi dari kawan-kawan PDIP, karena memang PDIP setiap tahun rutin melaksanakan soal hari ulang tahun kemerdekaan itu di sekolah politik mereka di Lenteng Agung. Tapi kan ketidakhadiran Ibu Megawati Soekarno Putri dalam HUT yang dilaksanakan di Istana ini kan mempertebal bahwa sebenarnya ada jarak psikologi politik yang sebenarnya tidak bisa bertemu. Sampai saat ini antara Megawati dengan SBY, antara Megawati dengan Pak Jokowi. Kalau dengan Pak SBY dalam event-event tertentu, Ibu Mega sudah saling bertemu. Sekalipun misalnya tanpa ada kekakuan yang ada di sana. Seperti pengakuan SBY dalam berbagai event, sering bertemu dengan Mega, ada salaman tapi sepertinya agak kaku. Tapi saya menduga faktor Jokowi yang sepertinya membuat bagaimana Ibu Mega ketika tidak datang, itu dikait-kaitkan karena memang komunikasi keduanya sampai saat ini rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dipertemukan. Agak sulit untuk dipertemukan ya Mas Adi ya. Seperti kata Anda tadi, ada jarak psikologis politik begitu. Ini yang saya ingin tanyakan Bang Ansi. Betul begitu? Ya Bung Yasir, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Adi sebagai analis tentu sah-sah saja ya. Itu berdasarkan perspektif yang disampaikan oleh para pengamat politik. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang ketidakhadiran Ibu Mega itu tidak berarti menunjukkan bahwa ada satu hal ataupun hambatan-hambatan psikologis dan politik untuk bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu. Tetapi bahwa rencana pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan juga Ketua Umum Partai Gerindra inilah yang kita nanti-nantikan begitu. Karena apa? Karena memang setelah Kongres ini akan menjadi kesempatan perdana bagi Ibu untuk bisa menyampaikan sejumlah hal. Tentu Kongres dijalankan secara sangat baik, semuanya berlangsung secara smooth, dan tentu ini ada peran dari pemerintah nasional yang juga bisa menciptakan stabilitas politik, menjamin keamanan, dan seterusnya. Dan hal yang juga paling penting akan disampaikan oleh Ibu Mega adalah terkait dengan posisi dan pilihan politik PDI Perjuangan untuk memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Tidak berada di dalam kekuasaan, tetapi tidak juga menjadi oposisi. Prinsipnya adalah bersikap proporsional, ya, politik dengan dasar pendekatan teknokratis. Jika kebijakan-kebijakan itu adalah pro rakyat, kami dukung. Jika tidak pro rakyat, maka kami akan memberikan kritik-kritik konstruktif. Bung Yasir, yang pasti berbeda secara politik tidak berarti tidak bisa duduk bersama untuk membincangkan persoalan-persoalan besar di bangsa ini. Dan saya kira perjumpaan ataupun pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega yang akan dilakukan nanti ini menunjukkan bahwa inilah sesungguhnya ciri khas, kekasan ataupun juga keunikan demokrasi Indonesia yang tentu tidak seperti demokrasi ala oposisi biner begitu. Ya, dan saya kira para pemimpin ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk hadir sebagai solidarity maker. Saya kira demikian. Sudah ada dapat tanggalnya belum? Atau mungkin koordinasi begitu sesama partai dari Gerindra dengan PDIP? Ya, biasanya tuh kan perjumpaan antara kedua tokoh ini kan pasti juga menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ya, selepas peringatan kemerdekaan ini pasti masih memiliki sejumlah agenda. Seperti disampaikan oleh Ibu Puan Maharani tadi ya, tentu sabar, kita akan tahu kapan persisnya perjumpaan ini akan segera dilakukan. Oke, jadi masih jadi rahasia ya antara Ketum PDIP dan juga Presiden Prabowo. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi menarik Anda menyampaikan bahwa ada jarak psikologis politik begitu. Jadi menurut Anda membacanya seperti apa ketika ada Presiden SBY dan juga Jokowi yang hadir di istana dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang memimpin upacara di sekolah partai?
Ya, saya kira argumen-argumen apapun sebenarnya cukup rasional. PDIP mengatakan setiap tahun mereka punya semacam ritus untuk melaksanakan soal hari ulang tahun kemerdekaan di sekolah politik. Itu juga masuk akal. Tapi secara prinsip bagi saya kan juga tidak ada kewajiban bagi siapapun, termasuk mantan presiden, untuk hadir dalam hari ulang tahun Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan ini kan tidak menutup kemungkinan bagaimana publik selalu bercerita dan selalu mengkontraskan bagaimana ada hubungan politik yang sampai detik ini itu belum sepenuhnya usai. Terkait dengan hubungan politik Megawati dengan SBY, hubungan politik Megawati tentu juga dengan Pak Jokowi yang kita tahu adalah sebagai bagian dari konflik politik yang terjadi di akhir kekuasaan politiknya di periode kedua. Hal-hal yang semacam ini tentu akan semakin membumbui bagaimana hubungan aktor kunci di negara kita itu semakin menarik untuk diperbincangkan. Tapi satu hal, kenapa pembicaraan soal pertemuan Prabowo dan Mega ini selalu menarik? Karena memang sepertinya pemerintah itu butuh treatment khusus kepada PDIP. Apa itu treatment khusus? Per hari ini PDIP itu adalah partai politik yang berada di luar kekuasaan yang saya kira perlu diajak kerjasama, perlu diajak harmoni, dan yang paling penting adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi misalnya dalam Kongres PDIP beberapa waktu yang lalu di PDIP berjalan lancar, berjalan normal, dan tentu ini sebagai bentuk apresiasi bagaimana pemerintah juga ingin menjaga bagaimana kondusivitas di sebuah partai politik itu tidak bisa muncul gangguan-gangguan dari pihak yang lain. Ini yang saya kira tinggal tunggu ketika PDIP mengatakan menjadi partai penyimbang, apakah lebih banyak menyeimbangnya, lebih banyak protesnya, atau lebih banyak kerjasamanya. Kita nantikan ini semua akan terjawab ya Mas Adi ya. Kalau saat kita pertemuan jauh, antara lebih banyak kritisnya sebenarnya untuk memberikan check and balances. Nah, ini yang nanti kita nantikan bersama ya, apa sebenarnya waktunya kapan dan juga sebenarnya topik apa yang dibicarakan nanti antara pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terima kasih Kak Ansilema, politisi PDIP, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Sama-sama Bung Yasir, Bung Adi. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan asing berbendera Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Di tengah pengusutan kasus ijazah Jokowi, saudara, Roy Suryo CS meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa sebenarnya isi buku ini? Jangan lewatkan dialognya di Kompas Petang usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan asing berbendera Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. ...32 warga Filipina diamankan dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Samudra Pasifik bagian utara Papua. Alat penangkap ikan berupa jaring pukat cincin diamankan sebagai barang bukti. Kapal ini tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah Indonesia. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di kapal Orca 04 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang berada di perairan Pasifik untuk melakukan proses penangkapan kapal asing yang diduga melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan proses untuk penangkapan kapal asing ini sendiri. Ya, boleh diceritakan sedikit berkaitan dengan kronologis dan langkah penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat bersama tadi ya, bagaimana kapal tersebut berusaha untuk lari masuk ke wilayah perbatasan. Namun kami dibantu dengan pesawat patroli kita dan ada 2 kapal
Orka kami untuk melakukan pengejaran dan intercept. Sempat mereka lari meskipun kita keluarkan peringatan tembakan. Setelah proses pemeriksaan lebih lanjut, langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Ini akan kami bawa, kita kawal ke pangkalan PSDKP Bitung untuk kita lakukan proses hukum lebih lanjut dan akan kita kembangkan kasus ini karena sebelumnya kita operasi rumpon tersebut. Nah, rumpon-rumpon itu kita ambil, itu rumpon-rumpon milik dari Filipina. Mereka ini mau merapat ke rumpon tersebut untuk ngambil ikannya. Banyak ada rumpon-rumpon yang harusnya rumpon itu tidak ada di perbatasan atau di wilayah kita. Ya, mereka sengaja meletakkan rumpon-rumpon tersebut untuk mengumpulkan ikan-ikan yang ada di samudra ini, yang harusnya ikan-ikan tersebut bisa masuk sampai ke dalam perairan kita, sampai ke pulau-pulau kita, nelayan kita kebagian. Saudara, itu tadi wawancara kami bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan, Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dari perairan Pasifik. Yanemi Kesingal, Febri James melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya di tengah pengusutan kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS luncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa sebenarnya isi buku ini? Jangan lewatkan dialognya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Awalnya peluncuran buku ini direncanakan dilangsungkan di ruang Nusantara University Club Universitas Yogyakarta, namun dipindah ke coffee shop masih di lingkungan kampus UGM. Roy Suryo menyatakan buku setebal 500 halaman ini berisi kajian ilmu pengetahuan tentang peristiwa 2013. Jalan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Rismon Tifa. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya oleh kita. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Lalu apa isi dari buku Jokowi's White Paper ini? Dan mengapa baru muncul setelah adanya kasus ijazah palsu Jokowi? Kita tanyakan langsung kepada Rismon Sianipar, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, dan juga Freddy Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat petang Bang Rismon, Bang Freddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Rismon. Bang Rismon, benar tadi acaranya berubah, kenapa nggak jadi di UGM Bang Rismon? Sebenarnya itu informasinya agak kurang valid ya. Sebenarnya yang terjadi adalah kami tetap di UGM, di UC Resto, ya UC UGM, ya University Club UGM, tetapi kami tidak diizinkan menggunakan meeting room-nya. Jadi kami sudah DP 1 juta, setelah itu isunya ada Polsek Bulak Sumur UGM dan Lidik UGM itu melarang kami untuk menyelenggarakan konvers terkait dengan terbitnya atau soft launchingnya buku kami yang berjudul Jokowi's White. Artinya nggak sempat di launching karena dilarang, terus berhenti di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetap Mbak, kami soft launching, tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai agak sejak awal itu ya.
listrik dimatikan, AC juga dimatikan, jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana, begitu, Mbak. Oke, tapi izinnya sendiri itu diurusnya sejak kapan? Dan apakah sudah menerima bukti bahwa izin tersebut valid? Ini kan cuma soft launching proses akademik saja, Mbak. Jadi sifatnya kan pertemuan ini sebenarnya pertemuan akademik, ya. Soft launching biasa saja kok. Jadi saya kira tidak perlu pengurusan izin karena ini adalah bagian apa yang dinamakan dengan gelar akademik juga. Jadi bagi kami tidak memerlukan karena hanya sekitar 30-50 Tapi orang saja. maaf, sebelum kita masuk ke isi buku, sempat dijelaskan tidak oleh pihak pengelola kenapa listrik dimatikan? Tidak ada, Mbak, penjelasan. Tidak ada. Dan kami merasa kami diintimidasi gitu loh. Oke, sebenarnya isi buku apa? Jokowi White Paper ini apa sih, Bang Rismon? Ini kan kompilasi dari penelitian kami yang sejak awal tahun sudah kami susun. Jadi supaya tidak tercecer di mana-mana, ya kami susun dan kami persilahkan untuk pihak Pak Jokowi maupun pihak UGM atau pihak independen untuk ya menanggapi itu dalam bentuk buku juga karena memang seperti yang kami nyatakan selalu, kami tidak ada tendensi kebencian personal di sini. Kami murni melakukan kajian ilmiah kami berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan, begitu. Oke, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, bagaimana menanggapi soal buku Jokowi White Paper ini? Ya, terima kasih. Pertama, saya belum bisa menanggapi karena saya belum lihat itu isi buku, tetapi memang sudah diduga-duga sih. Tadi Bang Rismon udah menyampaikan isinya apa, macam kondisi apa yang selama ini mereka telah sampaikan lah. Saya kira juga nggak jauh beda lah ya apa yang mereka sampaikan di publik, di media, ya melalui akun-akun mereka juga sendiri-sendiri. Saya rasa memang nggak jauh beda. Menurut saya itu hak mereka memang melakukan itu, hak mereka. Tetapi sekali lagi ya, ini negara hukum ya. Di dalam kita melakukan apapun di dalam kebebasan berekspresi, termasuk misalnya menuangkan pemikiran ya di dalam sebuah buku, tentu juga yang penting ya kalau bicara hukum tidak melanggar hak-hak orang lain, tidak menyerang kehormatan orang lain. Karena kalau sampai melanggar itu ada hukumnya dan ada konsekuensi hukumnya. Saya rasa itu yang perlu diketahui karena memang ya sudah banyak sekali ya bicara dikaitkan dengan Pak Jokowi juga dulu banyak banget propaganda ya. Kita begitu terkenal dengan obor rakyat ya banyaklah propaganda seperti itu ya. Kita sih belum tahu apa isinya, tetapi kalau memang seperti yang disampaikan selama ini, toh itu juga sudah banyak yang membantah baik di publik oleh katakanlah kalau memang dia bicara tentang kajian-kajian analisa seperti yang mereka sampaikan, sudah banyak juga yang menjawab tentang itu. Misalnya juga. Oke, coba gini deh, Bang Freddy, saya coba tanyakan langsung deh ke Bang Rismon. Bang Rismon, ini kan sudah di launching. Artinya kita boleh tahu dong, isinya sebenarnya apa sih? Kalau tadi disebutkan juga di materi kami di Kompas Petang dari peristiwa yang terjadi di 2013. Apa peristiwanya? Iya, ini kan seperti saya katakan ya, kompilasi penelitian kami mulai dari keilmuan dari Pak Roy Suryo, Bu Tifa, dan saya. Itu kalau namanya kajian ilmiah kan namanya hasilnya numerik. Tentang apa? Ya, kajian ilmiahnya tentang apa? Kajian misalnya proses akademik yang missing ya di dalam proses akademik Pak Jokowi. Yang kedua, kami teliti lembar pengesahan skripsinya, kami teliti dan bandingkan juga ijazah dari Pak Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Dan kalau tadi dibilang Bang Freddy itu dibantah dalam hal apa gitu loh. Tuliskan aja buku atau tulisan
Jadi inilah peradaban akademik kita, peradaban penelitian kita. Jadi Bang Rismon, ini 500 halaman semuanya soal kajian ilmiah ijazah Jokowi gitu? Sekitar 700 ya. 700, semuanya tentang kajian Iya. ilmiah ijazah Jokowi? Iya, itu kompilasi dari kompilasi dari penelitian kami bertiga. Jadi nggak ada yang Bahannya salah. apa? Dasarnya apa? Ketika membuat kajian kan tentunya harus ada dasar, fakta, dan semua yang harus dikaji ini. Loh, kalau dasar ya tentu banyak fakta dan bukti-bukti yang ada Misalnya? di buku itu, Mbak. Misalnya ya lembar pengesahan skripsi, ya lembar pengesahan skripsi itu yang kita foto sendiri pada tanggal 15 April 2025 dan kita teliti dan ada metode-metodenya dan itu bisa dibantah, dikoreksi atau di apapun gitu loh. Yang pasti kami bertanggung jawab untuk menyajikan ini kepada publik gitu. Jadi tidak ada propaganda, dibaca aja nanti bukunya, itu tidak ada propaganda politik apapun. Oke, Seperti obor Bang Freddy, dan gimana lain Bang Freddy? Kalau tadi Anda menyebutkan banyak sekali propaganda, tapi Bang Rismon menegaskan kembali tidak ada propaganda. Semuanya berdasarkan kajian ilmiah. Saya belum bilang buku orang ini propaganda, tetapi yang saya katakan tadi, kalau memang ya, tadi saya kasih contoh obor rakyat, mudah-mudahan saya juga berharap itu tidak seperti obor rakyat, tetapi kan Bang Rismon sudah sampaikan sendiri, itu semacam kompilasi apa yang mereka sampaikan ya. Saya tuh tadi mengatakan, karena saya memang bukan ahlinya di bidang itu, teknisnya, tetapi saya juga mengikuti ya pendapat-pendapat ya, sebagian pendapat-pendapat yang telah membantah itu, misalnya tadi contoh, misalnya berbicara proses akademis ya, proses akademis Pak Jokowi itu kan sudah dijawab semua oleh UGM, sudah dijawab semua oleh Bareskrim, misalnya tentang lembar pengesahan ya, ada ratusan ya skripsi mahasiswa UGM tahun 80-an itu, bahkan hampir seluruh fakultas yang seperti itu, ada memang yang lengkap ditandatangani, ada yang memang banyak, saya bilang tadi ratusan yang tidak ditandatangani. Oke, tapi dengan adanya buku Jokowi's White Paper ini, Projo keberatan tidak? Oh, tidak. Kita tidak dalam porsi atau tidak dalam hal untuk keberatan untuk itu. Yang saya sampaikan adalah nanti kan publik akan melihat justru ya ini mudah-mudahan saya katakan tidak berisi fitnah. Kalau berisi fitnah, ya tentu ini bisa menjadi proses pemberat sendiri di dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Atau jangan-jangan ada proses hukum yang baru nanti untuk itu. Jadi kami tidak dalam posisi keberatan, apa pula hak kami untuk keberatan dengan apa yang mereka lakukan itu. Jadi silakan saja, itu bagian dari kebebasan ekspresi. Yang penting yang saya sampaikan adalah isinya, jangan sampai menyerang hak orang lain, menyerang kehormatan orang lain, melanggar hukum hak-hak orang lain. Itu saja, ada konsekuensi hukum di situ. Itu saja yang saya beri catatan. Bang Rismon, isinya ada soal yang menyerang tidak? Seperti yang disebutkan oleh Bang Freddy? Oh, jauh dari menyerang. Jadi kajiannya berupa parameter-parameter, output. Jadi jauh sekali dari persepsi itu ya. Jadi saya perlu jelaskan kembali bahwa ini kan penelitian merupakan komplementer dari apa yang menjadi tulisan ya yang dituliskan oleh Pak Bambang Tri dalam Jokowi Undercover. Kalau Pak Bambang Tri kan menuliskannya dengan wawancara langsung, investigasi tatap muka. Nah, kalau kami dengan keilmuan kami, ini proses komplementer yang bisa mencerdaskan publik, dan kita perlu ingat bahwa ijazah Jokowi yang sudah menjadi milik publik tersebut itu sudah memakan korban 2 orang di penjara begitu loh. Dan kami harus menjelaskan ini kepada publik. Oke, jelaskan kami yang orang awam dalam hal ini, penelitian yang Anda lakukan ini metodenya seperti apa yang mungkin mampu diterima oleh masyarakat ini? Ini kita buktikan berbagai macam metode forensik yang umum digunakan dalam menguji keidentikan 2 objek digital, dalam hal ini dokumen seperti ijazah, dan juga kami menguji
teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi tersebut gitu loh, yang kami misalnya beberapa kami lakukan uji overlay, kami lakukan uji overlapping, kami uji juga proportional spacing dan kerning, kami uji juga noise pattern analysis dan lain-lain. Jadi tidak ada menyerang apapun, biarkanlah ilmiah, itu jangan diancam-ancam terus, ada proses hukum lah segala macam. Negara kita menjadi negara apa sekarang? Tidak beradab jadinya kalau dikit-dikit keilmuan diancam-ancam oleh pasal-pasal, begitu ya. Bang Freddy, tadi di awal diskusi kita Anda menyebut bahwa isi buku ini Anda menduga-duganya nggak jauh beda artinya dalam soal apa nih? Kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Tadi Bang Rismon sudah menyampaikan ini semacam kompilasi. Jadi kan semua publik sudah tahu apa yang mereka sampaikan di publik ya, tentang katakanlah yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini ya. Saya berharap sebetulnya selain yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini juga bukan menjadi upaya pembenaran mereka ya, seolah-olah bahwa yang mereka lakukan itu adalah kajian akademik ya, seolah yang mereka lakukan itu adalah penelitian ya, karena proses hukum yang sedang berjalan di mana di Polda Metro Jaya itu sudah terlebih dahulu daripada yang mereka lakukan ini. Itu sudah bahkan di SP2HP itu sudah 100 saksi segala macam. Jadi saya yakin betul bahwa ini tidak akan bisa menghilangkan pidana yang telah yang diduga mereka lakukan di dalam perkara fitnah ijazah Pak Jokowi. Ya, jika Anda ingin mengetahui apakah buku ini ada upaya pembenaran terhadap kajian akademik atau tidak, Anda artinya akan membaca sampai habis buku ini? Saya tidak juga berniat sekali membaca sampai habis, tetapi kalau saya nanti punya itu buku tentu saya baca. Bang Rismon akan kasih nggak bukunya ke Projo mungkin? Singkat saja. Ya karena ini perlu dana ya dibeli dong Mbak. Ini dijual berapa per buku? Harganya berapa per buku Bang Rismon? Ya? Dijual bukunya? Iya dong Mbak. Berapa? Jadi begini ya. Berapa per buku? Waktu kita sudah habis, mohon maaf. Iya, karena biaya cetaknya juga kami masih mencari sponsor yang membuktikan kami tidak punya bohir. Memang ini inisiasi kami, ini kan memang inisiasi ilmiah. Ya, berapa? Jadi, harga per bukunya berapa nih? Nanti ada 3 versi Mbak. Ada versi e-book, ada versi biasa atau ekonomis, ada versi laksnya, jadi semacam kertasnya lebih mewah. Oke, jadi harganya belum dirilis ya. Baik, terima kasih untuk Bang Rismon Sianipar dan juga Bang Freddy Damanik sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi wakil Afrika Mali U17 malam ini. Laga akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Saudara, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi wakil Afrika Mali U17 malam ini. Laga ini akan menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Untuk meraih gelar juara Piala Kemerdekaan, Timnas Indonesia wajib menang lawan Mali malam nanti. Sementara itu hasil seri cukup bagi Mali untuk membawa pulang trofi juara. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto menilai para pemain Timnas bisa banyak belajar di laga nanti. Timnas juga mewaspadai para pemain Mali. Coach Nova juga meminta para pemainnya untuk menyiapkan mental melawan Mali malam nanti. Malam ini akan diturunkan skuad terbaik Timnas di laga terakhir Piala Kemerdekaan.
Mali karena sekali saya berharap semua pemain bisa bermain maksimal dan kita lihat siapa yang pemainnya siap dan besok akan. Yang pasti Mali bermain sangat baik di 2 pertandingan dan itu yang saya waspadai dan saya minta pemain sekali lagi kita harus mulai dari secara kekuatan dari Mali ya setelah kita melihat video dari Mali dan hari ini kita fokus bagaimana kita menganalisa secara taktikal dengan Mali, tapi saya minta apapun taktikal yang kita buat saya minta pemain harus punya mental yang kuat ya dan besok karena mental menjadi kunci pada pertandingan. Saudara, petani, buruh hingga pengusaha tembakau memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar upacara dan arak-arakan di Pamekasan, Jawa Timur. 8 dekade merdeka, diharapkan Presiden memperhatikan nasib petani tembakau. Ratusan petani tembakau mengikuti upacara kemerdekaan RI yang digelar Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura atau P4TM Hairul Umam di Pamekasan, Jawa Timur. Upacara ini menandai dimulainya musim pembelian tembakau Rajangan Madura tahun ini. Dalam sambutannya, Ketua P4TM yang akrab disapa Haji Her menekankan pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan. Usai upacara, para petani antusias menjual hasil panen tembakau mereka. Pembelian tembakau ini sekaligus jadi simbol pesta rakyat petani tembakau. Tembakau yang telah dibeli diarak menggunakan pickup dengan bendera merah putih. Arak-arakan bergerak dari Pamekasan hingga jembatan Suramadu. Konvoi ini dimaknai sebagai simbol kemenangan ekonomi petani tembakau Madura yang kian berkibar nilainya dari tahun ke tahun. Bahwa kita sekarang enak-enak begini, bercocok tanam dengan tenang, bahwa ini semua adalah perjuangan dari para pahlawan dan kakek-kakek kita. Bersama para ulama berharap pemerintah untuk hadir. Jadi ini sebenarnya konvoi ini juga bertujuan kita ingin memberitahu. Ayolah, petani ini juga dilihat. Petani tembakau ini jangan dipandang sebelah mata. Jangan. Ini kan selama ini petani tembakau modelnya kayak diajukan, kayak seperti itu. Kami juga butuh keadilan. Presiden Prabowo diharapkan memberi perhatian khusus pada nasib petani hingga buruh tembakau Indonesia, khususnya di Madura. Nurholis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. Informasi lainnya, Saudara, 3 orang tewas akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain menewaskan 3 korban, kebakaran sumur minyak juga menyebabkan 2 korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ada 50 kakak yang tinggal di sekitar lokasi juga dievakuasi untuk mengantisipasi dampak gas beracun akibat kebakaran ini. Hingga Senin pagi, api masih berkobar disertai dengan asap yang mengepul. Tadi malam kita sudah mengevakuasi ada sekitar 50 kakak yang sekitar lokasi sumur minyak yang kebakaran ini. Evakuasi terdekat minta di rumah saudaranya yang dekat Adang Gandu, Adam Bimbing ya. Kami sudah melaksanakan untuk mengantisipasi adanya bencana lain, mungkin adanya adanya ini gas beracun ya, gas beracun. Saudara, Satgas Garuda Merah Putih 2 menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di Langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Usai jeda, kami hadirkan informasinya untuk Anda. Saudara, Satgas Garuda Merah Putih 2 menerjunkan bantuan logistik penting melalui operasi airdrop di Langit Gaza. Misi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skuadron
Udara 31 membawa dan menerjunkan bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton sebagai simbol tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Misi ini seluruhnya melibatkan 66 personel gabungan di bawah komando dan Satgas Kolonel Penerbang Puguh Julianto. Bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, dan perlengkapan darurat ini. Pelaksanaan misi kemanusiaan ini menjadi simbol persaudaraan tanpa batas. Saudara, sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara hangus di lahap api. 3 orang meninggal dunia pada peristiwa ini. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan penginapan di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan, Minggu sore. Api diduga berasal dari percikan api di motor yang terparkir di garasi. Selain membakar rumah, api juga membakar 3 motor dan 1 mobil. Setelah api padam, petugas menemukan 3 jenazah, salah satunya lansia berusia 83 tahun yang merupakan pemilik rumah. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugrah Tomohon untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, tampaknya suasana sudah tidak kondusif terus mungkin, saudara. Kok nggak komitmen ya? Saya akan coba memantau dari atas, saudara, proses polisi memukul mundur massa. Ibu, investigasi Senin 18 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh